Silakan Romo. Selamat pagi, sahabat-sahabat Rani terkasih, dimanapun Anda berada. Syukur dan pujian kepada Tuhan, pada hari ini kita kembali dapat mengalami kebersamaan melalui media sosial untuk membawa kita semakin masuk ke dalam relasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan akhirnya juga dengan Bunda Maria, di mana pada hari ini Senin 8 September 2025 gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Renungan diambil dari Injil bab 1 ayat 18 sampai dengan 23. Marilah kita mendengarkan bersama-sama isi firman Tuhan ini. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani terkasih, perayaan kelahiran Santa Perawan Maria ini tidak tercantum di dalam Alkitab, khususnya kitab Perjanjian Baru. Adapun sejarah singkat dari perayaan ini, mula-mula perayaan ini berasal dari Gereja Yerusalem atau disebut Gereja Timur pada abad yang kelima, tahun 600-an. Kemudian pada abad yang ke-6, pesta ini menyebar dan mulai dirayakan di kawasan gereja Konstantinopel yang sekarang adalah Turki. Kemudian pada abad yang ke-7, pesta ini diperkenalkan oleh biarawan-biarawati dari gereja timur Konstantinopel di Roma. Dan sejak saat itu pesta ini mulai dirayakan di kawasan gereja Katolik Roma. Akhirnya Paus Sergius yang pertama, ia menjadi paus tahun 687 sampai dengan 701, menetapkan bahwa perayaan ini dirayakan di seluruh gereja Katolik pada tanggal 8 September. Dan inilah kita melanjutkan tradisi keputusan Paus Sergius I, di mana hari ini kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Adapun bacaan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 23. Apa pesan yang dapat kita renungkan dari Injil ini? Dilukiskan bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus, dan ini mendatangkan kebingungan pada Yusuf. Kok kami belum hidup sebagai suami istri? Ternyata tunanganku sudah berbadan dua atau sudah mengandung seorang anak. Ini menjadi pergolakan yang amat serius bagi Yusuf sebagai suami. Dan Tuhan akhirnya melalui malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dalam sebuah mimpi
Tuhan memahami situasi kebingungan Yusuf yang hendak memutuskan untuk menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Inisiatif dari Tuhan ini mengatakan bahwa jangan takut. Anak yang dilahirkan ini bukan campur tangan biologis manusia atau dengan kata lain seorang pria, tetapi murni ini berasal dari Allah. Roh Kuduslah yang menyebabkan dia mengandung seorang anak yang kelak menjadi sang penyelamat bagi umat manusia, yaitu Emmanuel. Yusuf disadarkan, ternyata Bunda Maria tetap setia. Bunda Maria pasti punya kesulitan khusus dengan situasi yang dia alami. Maka Yusuf masuk ke dalam persoalan yang sama. Kebingungan Bunda Maria yang kini menjadi kebingungan dia dijawab oleh kesetiaan dia. Setelah dia bangun dari tidur itu, dia mengambil Maria menjadi istrinya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan ini ditangkap bahwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sungguh 100% murni inisiatif dari Allah. Inilah tindakan totalitas dari Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada intervensi biologis dari seorang pria manapun juga terhadap Bunda Maria. Yang kedua, Bunda Maria menjadi tanda kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus secara implisit, dan secara eksplisit adalah ketika Yesus telah lahir. Ini dapat dibandingkan bila seorang ibu hamil mulai 8 bulan dan 9 bulan sudah besar, dia telah menunjukkan bahwa dia menghadirkan bayinya secara implisit. Demikian juga dengan Bunda Maria. Bunda Maria adalah tanda kehadiran Yesus Kristus secara implisit. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan yang berikut dari Injil hari ini adalah ketaatan iman Yusuf membuat dia memiliki suatu sikap yang penuh perhatian, mendengarkan, mencernakan, dan merenungkan firman Tuhan yang datang kepada dia dalam mimpi pada malam hari ini. Pada malam hari itu. Dan sungguh karakter atau dengan kata lain sikap Yusuf yang mendengarkan sabda Allah ini telah melahirkan ketaatan iman, dan ini telah meloloskan dan membuat lancar rencana keselamatan Allah yang akan terjadi melalui Bunda Maria. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ketaatan Maria dan Yusuf telah membuka jalan bagi Allah untuk mewujudkan rencananya bagi kita. Kini pertanyaan, apa hubungan dari kelahiran Yesus dan kelahiran Bunda Maria? Dengan kata lain, Bunda Maria telah dipersiapkan sejak kelahirannya untuk menjadi Bunda Penebus. Disinilah kita melihat tidak terpisahkan kelahiran Bunda Maria dan juga kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa malaikat Gabriel datang menyapa Bunda Maria pada saat dia menjadi gadis sebenarnya bukan sebuah peristiwa yang terjadi pada saat dia remaja, tetapi sudah terjadi pada saat Bunda Maria masih di dalam kandungan ibunya, yaitu Santa Ana. Dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Inilah rencana akbar Tuhan. Inilah rencana dari Allah yang dengan amat serius untuk mendatangkan Yesus bagi keselamatan kita. Akhirnya sahabat-sahabat rohani, apa relevansi perayaan ini pada kita? Yakni ternyata Tuhan dengan amat sangat cermat telah mempersiapkan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sejak Maria
dikandung di dalam rahim Sang Ibunda Santa Ana. Marilah kita bersyukur pada Tuhan atas rencana agung ini. Kita bangga pada iman kita. Kita diteguhkan oleh perayaan pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.